Selamat malam dan selamat datang pada acara Pemasaran dan Solusi. Ya, pada sesi ini kita akan membahas mengenai mengumpulkan informasi dalam manajemen pemasaran. Dan sudah kita undang juga di studio Bapak Senta. Selamat datang Bapak. Baik, Bapak langsung saja. Untuk mempersingkat waktu, bisa Bapak paparkan sebenarnya bagaimana mengumpulkan informasi itu? Terima kasih Pak Alvin atas waktunya. Jadi dalam sebuah pemasaran, informasi menjadi sebuah aset yang sangat berharga guna mendapatkan strategi yang paling tepat. Seorang manajer harus menganalisa informasi dari laporan internal untuk melihat peluang dan masalah penting lainnya. Yang pertama adanya siklus pemesanan sampai pembayaran. Jadi catatan internal tentang proses pemesanan barang sampai barang dikirim ke tempat harus terdokumentasi. Selanjutnya adalah sistem informasi penjualan. Manajer pemasaran memerlukan laporan yang tepat dan akurat tentang penjualan dan penyimpanan terkini. Sistem informasi pemasaran sangatlah berperan dalam hal ini. Dari hal tersebut, manajer perusahaan akan mendapatkan data-data yang terupdate, serta mendapatkan usulan-usulan solusi sesuai dengan kondisi di lapangan. Database, data storage, data mining merupakan penyimpanan dan pengolahan data yang saling terhubung untuk membentuk suatu pola tertentu. Data-data didapat melalui sistem intelijen pemasaran. Sistem ini merupakan kumpulan prosedur dan sumber daya yang digunakan manajer untuk dapat informasi tentang perkembangan lingkungan. Oke, super sekali penjelasan dari Bapak Senta ini ya. Bapak kita ini memang seorang pakar, penjelasannya luar biasa. Jadi Pak, saya ingin bertanya bagaimana kalau menurut Bapak perusahaan itu harus mengelola informasi dan lingkungannya dan hal-hal apa saja yang patut untuk kita perhatikan? Tentunya perusahaan harus menganalisa lingkungan makro, harus mampu membedakan antara fad, tren, dan megatrend. Fad hanya berumur pendek dan tidak dapat diperkirakan. Tren itu merupakan suatu arah kejadian yang memiliki momentum, sedangkan megatrend digambarkan sebagai perubahan besar dalam sosial, ekonomi, politik, dan teknologi. Selain lingkungan makro, lingkungan demografis harus mendapat porsi yang cukup dalam pertimbangan strategi pemasaran. Perlu Bapak ingat bahwa The Singer Company mengalami kerugian karena terlambat merespon perubahan yang ada dalam lingkungan rumah tangga, yaitu semakin banyaknya istri yang bekerja. Baik, luar biasa sekali penjelasan dari Bapak Senta. Sebentar ya Pak, beri saya waktu buat mengingat ini sebentar. Oke, saya sudah ingat Pak. Baik, tepuk tangan untuk Pak Senta. Ya, jangan kemana-mana tapi pemirsa ya, karena kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetapi, pemasaran dan solusi. Selamat malam pemirsa. Berhubung presenter sebelumnya sedang ada urusan, jadi saya kebetulan menggantikan. Jumpa lagi di acara Pemasaran dan Solusi. Jadi kita di sini masih bersama Pak Senta. Di sini masih Pak Senta ya? Masih. Oke, pada sesi sebelumnya Bapak membahas mengenai lingkungan. Bisa bawa teruskan gimana? Terima kasih Bu Alvin. Pemirsa sekalian, kekuatan utama demografis adalah populasi. Mengapa demikian? Karena masyarakatlah yang membentuk pasar. Para pemasar sangat tertarik dengan ukuran, pertumbuhan populasi, distribusi usia, bauran etnis, tingkat pendidikan, pola rumah tangga, dan karakteristik. Pertumbuhan populasi yang eksplosif memberikan implikasi besar pada bisnis. Populasi besar bukan berarti pasar besar, bisa juga berarti berkurangnya lahan produksi. Bauran usia merupakan pengelompokan yang penting. Ke segmen usia mana produk dipasarkan? Contoh Tri, dipasarkan dengan segmen anak muda. Etnis mempengaruhi selera konsumen untuk memilih suatu produk, sedangkan kelompok terdidik akan membuat produsen harus lebih cermat dalam spesifikasi sampai hal terkecil. Hal ini dikarenakan kelompok terdidik akan lebih memperhatikan detail barang. Oke Pak, berarti bisa saya simpulkan tergantung faktor kelompoknya juga Pak ya. Misal yang hitam ya mungkin dia lebih senang dengan coklat atau yang hitam-hitam gitu ya Pak ya. Lalu bagaimana dengan peranan lingkungan ekonomi, sosial, budaya, alam, dan teknologi pada perusahaan itu Pak? Tentunya kan kita tahu bersama lingkungan ini berpengaruh juga kan? Dalam lingkungan ekonomi, yang perlu disorot adalah daya beli masyarakat.
Pemasar harus memperhatikan tren yang mempengaruhi daya beli, karena tren memberikan pengaruh yang kuat dalam bisnis. Selanjutnya, mengenai lingkungan sosial budaya, lingkungan jenis, ini merupakan penerapan pandangan masyarakat secara umum. Lingkungan alam menentukan jenis produk yang akan dipasarkan. Bayangkan jika pemasar menawarkan sedan sport Jaguar di daerah pegunungan yang jalannya masih belum mulus. Tentunya jika di gunung Ford Escape akan lebih cocok, bukan iklan sponsor tentunya. Dan teknologi yang terus berkembang menawarkan produk yang terus berevolusi. Terakhir, lingkungan politik dan hukum memberikan batasan-batasan dalam pemasaran terkait regulasi. Ini akan menjadi batasan-batasan dalam melakukan pemasaran agar memenuhi aspek legalitas. Hal ini karena regulasi dikeluarkan oleh pihak berwenang. Demikianlah Ibu Alvin, sekilas mengenai pemindaian lingkungan. Baik, terima kasih Pak Senta atas diskusinya. Berarti kalau bisa saya simpulkan, berarti ada beberapa hal yang penting dalam demografis ya. Pertama tadi adalah populasinya, lalu ada juga etnis dari daerahnya, kemudian juga ada tren dari wilayah tersebut. Kira-kira begitu ya Pak. Terima kasih sekali lagi Pak Senta atas diskusinya. Yang perlu kita ingat bersama pemirsa bahwa pemasaran yang baik akan selalu memperhatikan setiap detail lingkungan berdasarkan suatu metode pengumpulan informasi yang valid. Sekian dari kami. Terima kasih Pak Senta. Sampai lagi kita berjumpa di acara Pemasaran dan Solusi.